Klasifikasi makhluk hidup. Coba perhatikan ketiga anjing ini. Apakah yang berbeda dari ketiga anjing ini? Ternyata walaupun satu jenis, yaitu anjing, namun terdapat berbagai macam perbedaan yang bisa kita amati, seperti warna bulu, bentuk telinga, tinggi badan, jenis bulu, dan sebagainya. Jika kamu ke pasar, kamu akan menemukan berbagai macam sayuran, buah, daging, ikan, dan sebagainya. Bila di pasar saja berbagai macam, bagaimana dengan makhluk hidup yang ada di bumi ini ya? Makhluk hidup di bumi ini sangat banyak jumlahnya, dan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup satu dengan yang lain. Makhluk hidup juga memiliki persamaan ciri, misalnya burung selalu memiliki bulu dan memiliki 2 kaki, sedangkan kambing memiliki 4 kaki. Contoh lain, kakek, nenek, orang tua, anak, dan cucu, keponakan, paman, dan bibi memiliki persamaan dan perbedaan ciri. Ciri tersebut misalnya pada jenis rambut, bentuk tubuh, dan warna kulit. Persamaan antara anak dengan orang tua lebih banyak daripada persamaan antara keponakan dengan paman. Dan persamaan antara orang tua dengan kakek lebih banyak daripada persamaan bibi dengan nenek. Ini menunjukkan bahwa semakin dekat kekerabatannya, semakin banyak persamaan ciri-cirinya. Begitu pula dengan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup yang memiliki banyak kesamaan ciri merupakan makhluk hidup yang memiliki kekerabatan yang dekat. Nah, perbedaan dan persamaan ciri ini dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup sehingga lebih mudah dalam mencari dan mempelajarinya. Seperti dalam suatu perpustakaan, jika buku-buku tidak disusun atau dikelompokkan sesuai bidang studinya, maka kamu akan sulit mencari buku yang kamu inginkan. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah memudahkan untuk mengenal dan mempelajari serta mengetahui hubungan antar makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri dikelompokkan ke dalam suatu unit yang disebut takson. Takson disusun dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat terendah. Makhluk hidup yang memiliki sedikit persamaan ciri dikelompokkan ke dalam tingkatan takson yang tinggi. Sebaliknya, makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri dimasukkan ke dalam takson yang lebih rendah. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Contoh klasifikasi seperti berikut. Berdasarkan manfaatnya, tumbuhan dapat dibagi menjadi tumbuhan pangan, sandang, obat-obatan, atau tumbuhan hias. Tumbuhan pangan adalah tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, misalnya gandum, padi, jagung, dan singkong. Tumbuhan sandang adalah tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan tekstil, misalnya kapas. Tumbuhan obat-obatan yaitu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, misalnya jahe, temulawak, cengkeh, dan ginseng. Tumbuhan hias yaitu tumbuhan yang digunakan sebagai tanaman hias, misalnya anggrek, mawar, melati. Berdasarkan manfaatnya, hewan diklasifikasikan menjadi hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan piaraan adalah hewan yang dimanfaatkan telur, daging, susu, dan tenaganya. Sedangkan hewan liar
umumnya tidak bermanfaat langsung bagi manusia. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi hewan pemakan daging digolongkan karnivor, hewan pemakan tumbuhan digolongkan herbivor, dan hewan pemakan segala digolongkan omnivor. Atau contoh lain, berdasarkan perawakannya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi rerumputan, perdu, semak, dan pohon. Rerumputan adalah tumbuhan yang kecil, biasanya menutupi permukaan tanah, misalnya rumput. Tanaman perdu merupakan tanaman berkayu yang pendek dengan batang yang cukup kaku dan kuat untuk menopang bagian-bagian tanaman. Golongan perdu biasanya dibagi menjadi 3, yaitu perdu rendah, perdu sedang, dan perdu tinggi. Tanaman teh-tehan, bunga sikat botol, euphorbia, dan crossandra termasuk golongan tanaman ini. Umumnya, tanaman semak tingginya di bawah 8 meter yang dicirikan dengan batang yang berukuran sama. Tanaman semak sering dijadikan sebagai tanaman pagar atau tanaman hias. Bambu hias termasuk dalam golongan semak. Tanaman pohon adalah jenis tanaman berkayu yang biasanya memiliki batang tunggal dan dicirikan dengan pertumbuhan yang sangat tinggi. Biasanya tanaman pohon digunakan sebagai tanaman pelindung atau center point.